Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasakan hal ini? Gajian baru saja masuk ke rekening. Notifikasinya terasa begitu manis, seolah membawa janji dan harapan baru. Anda tersenyum, merasa aman untuk beberapa pekan ke depan. Tapi, entah bagaimana, hanya dalam hitungan hari, bahkan mungkin jam, angka-angka indah itu menyusut drastis. Tiba-tiba ada saja kebutuhan mendesak, tagihan yang terlupakan, atau godaan diskon yang seolah sengaja muncul tepat saat Anda sedang memegang uang. Dan di akhir pekan, Anda menatap dompet dengan nanar, bertanya dalam hati, kemana perginya semua uangku? Jika Anda pernah atau bahkan sering merasakan siklus yang melelahkan ini, Anda tidak sendirian. Ini adalah sebuah epidemi finansial modern, sebuah penyakit yang tidak terlihat, tapi dampaknya begitu terasa, membuat jiwa kita terus-menerus berada dalam mode bertahan hidup. Kita merasa seperti hamster yang berlari di atas roda, terus berlari sekuat tenaga, berkeringat, namun tidak pernah sampai kemana-mana. Nah, jika sahabat beriman ingin turun dari roda yang melelahkan itu, jika sahabat ingin mulai memahami mengapa uang terasa begitu licin di tangan, mari kita sama-sama menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia yang mungkin tersembunyi di dalam saku atau tas Anda sendiri. Sebuah rahasia yang bisa mengubah cara Anda memandang rezeki untuk selamanya. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Banyak dari kita berpikir bahwa masalah keuangan kita terletak pada jumlah pendapatan. Andai saja gajiku 2 kali lipat, pasti hidupku akan tenang. Kalau saja aku dapat bonus besar, semua masalah pasti selesai. Kita menyalahkan faktor eksternal, kita menyalahkan bos, pemerintah, keadaan ekonomi. Tapi kita lupa untuk melihat ke dalam, ke cermin terdekat dari hubungan kita dengan energi uang, yaitu dompet kita sendiri. Ya, dompet, benda yang mungkin Anda anggap sepele, sekadar selembar kulit atau kain yang fungsinya hanya untuk menyimpan uang dan kartu. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa dompet Anda itu sebenarnya lebih dari sekadar tempat penyimpanan? Bagaimana jika dompet Anda itu adalah sebuah antena, sebuah magnet, sebuah paspor energi yang menentukan seberapa lancar aliran rezeki yang bisa masuk ke dalam hidup Anda? Ini bukan klinik, ini bukan feng shui buta. Ini adalah sebuah logika spiritual dan psikologis yang telah diajarkan oleh para leluhur dan dikonfirmasi oleh ilmu modern. Bayangkan, dompet Anda adalah sebuah rumah kecil untuk tamu yang sangat istimewa. Tamu itu bernama uang. Sekarang coba bayangkan, jika Anda ingin mengundang tamu agung ke rumah Anda, apa yang akan Anda lakukan? Tentu Anda akan membersihkan rumah, merapikan perabotan, menyajikan hidangan terbaik, dan membuat suasana senyaman mungkin agar tamu tersebut betah, bahkan ingin kembali lagi di lain waktu. Sekarang, coba jujur pada diri sendiri. Apakah Anda sudah memperlakukan tamu istimewa bernama uang itu dengan cara yang sama? Atau jangan-jangan rumah kecil yang Anda sediakan untuknya, yaitu dompet Anda, kondisinya justru seperti rumah kosong yang tak terurus, penuh dengan sampah berupa bonbon belanjaan dari bulan yang lalu, kartu-kartu member yang sudah kadaluarsa, dan uang kertas yang Anda lipat-lipat hingga lecek dan kucel seolah tidak punya harga. Jika kondisinya seperti itu, bagaimana mungkin Anda berharap sang tamu akan betah tinggal berlama-lama? Ia mungkin akan datang karena terpaksa harus mampir, tapi ia akan segera mencari alasan untuk pergi secepatnya. Inilah akar masalah yang sering kali kita tidak sadari. Kita meremehkan wadahnya, sehingga kita tidak dipantaskan untuk isinya. Dalam ajaran Islam yang kita cintai, konsep menghargai nikmat adalah sebuah fondasi yang sangat fundamental.
Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bersyukur lewat lisan, tapi juga lewat perbuatan. Merawat apa yang Allah titipkan kepada kita adalah salah satu bentuk syukur yang paling nyata. Uang adalah titipan, sebuah amanah. Dan dompet adalah rumah bagi amanah tersebut. Ketika kita merawat dompet kita sebenarnya sedang mengirimkan sinyal kepada semesta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita adalah hamba yang siap dan pantas untuk menerima amanah yang lebih besar. Kita menunjukkan rasa hormat, bukan pada bendanya, tapi pada esensi rezeki yang terkandung di dalamnya. Ingatlah sahabat, Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Keindahan itu bukan hanya tentang penampilan fisik yang rupawan, tapi juga tentang keteraturan, kebersihan, dan harmoni dalam setiap aspek kehidupan kita. Dompet yang rapi, bersih, dan teratur adalah sebuah bentuk manifestasi dari keindahan itu dalam skala mikro. Ini adalah cerminan dari kondisi batin kita. Seorang psikolog pernah berkata, jika Anda ingin mengetahui kondisi mental seseorang, lihat kondisi kamarnya. Jika kamarnya berantakan, kemungkinan besar pikirannya juga sedang kusut. Logika yang sama berlaku untuk dompet. Dompet yang isinya seperti kapal pecah adalah representasi eksternal dari hubungan finansial kita yang kacau. Kita tidak memiliki kendali, kita tidak memiliki kesadaran, dan kita tidak memiliki rasa hormat terhadap aliran uang dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, setiap kali membuka dompet yang berantakan itu, alam bawah sadar kita merekam sebuah pesan. Keuanganku kacau, uang itu rumit, hidupku berantakan. Pesan negatif ini terus-menerus terulang, menjadi sebuah framing efek yang memperkuat realitas finansial kita yang seret. Kita terjebak dalam lingkaran setan yang kita ciptakan sendiri. Kita merasa uang cepat habis, lalu kita menjadi stres. Stres membuat kita semakin tidak peduli dengan kerapian, termasuk kerapian dompet. Dompet yang semakin berantakan memperkuat sinyal kekacauan ke alam bawah sadar, dan begitu seterusnya. Lingkaran ini harus diputus. Dan cara memutusnya, sahabat, dimulai dari langkah yang paling sederhana, namun paling berdampak, yaitu dengan mengambil dompet Anda sekarang, membongkar seluruh isinya, dan memulai sebuah revolusi kecil. Sebuah revolusi yang akan mengubah dompet Anda dari sekadar tempat sampah berjalan menjadi sebuah magnet rezeki yang berdaya. Ini bukan tentang membeli dompet baru yang mahal. Anda bisa menggunakan dompet lama Anda, tidak masalah. Ini tentang mengubah energi yang ada di dalamnya. Ini tentang mengubah kebiasaan, mengubah mindset, dan pada akhirnya mengubah getaran atau vibrasi yang Anda pancarkan terkait dengan uang. Karena dalam hukum semesta yang diciptakan oleh Allah, semua di alam ini adalah energi yang bergetar. Kebaikan akan menarik kebaikan, keteraturan akan menarik keteraturan, kelimpahan akan tertarik pada energi kelimpahan. Dompet yang bersih dan rapi memancarkan getaran keteraturan, penghargaan, dan kesiapan. Getaran inilah yang akan beresonansi dengan energi kelimpahan di luar sana, membukakan jalan bagi rezeki untuk mengalir lebih lancar dan lebih berkah. Sebaliknya, dompet yang kumuh dan kacau memancarkan getaran penolakan, kekusutan, dan kekurangan. Getaran inilah yang tanpa kita sadari telah menjadi penghalang utama, menjadi tembok gaib yang membatasi aliran rezeki kita sekeras apapun kita bekerja. Maka dari itu, anggaplah dompet Anda sebagai sebuah miniatur dari kehidupan finansial yang Anda impikan. Jika Anda menginginkan kehidupan finansial yang teratur, damai, dan berkelimpahan, mulailah dengan menciptakan keteraturan, kedamaian, dan kelimpahan itu di dalam dompet Anda terlebih dahulu. Allah berfirman dalam kitabnya yang mulia, menjanjikan sebuah kepastian bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Sebuah janji yang menjadi inti dari sebuah usaha kita dalam memperbaiki diri, sebagaimana termaktub dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum lazidannakum. Artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Ayat ini adalah sebuah rumus pasti,
sebuah hukum alam yang tidak akan pernah berubah. Syukur adalah kunci pembuka gerbang penambahan nikmat. Dan syukur yang sejati, sekali lagi, bukanlah hanya ucapan di bibir. Ia adalah sebuah sikap, sebuah tindakan, sebuah cara hidup. Ketika Anda meluruskan uang kertas yang kusut sebelum memasukkannya ke dalam dompet, itu adalah bentuk syukur. Ketika Anda membuang bon bekas yang sudah tidak berguna, itu adalah bentuk syukur. Ketika Anda menyusun kartu-kartu Anda dengan rapi, itu adalah bentuk syukur. Anda sedang berkata kepada Allah melalui perbuatan Anda, "Ya Allah, terima kasih atas setiap lembar dan setiap koin yang Engkau titipkan ini. Aku akan menjaganya dengan sebaik-baiknya sebagai bukti rasa syukurku." Dan ketika syukur itu sudah terwujud dalam tindakan nyata yang konsisten, sekecil apapun itu, setelah kita memahami fondasi spiritualnya, yaitu rasa syukur yang diwujudkan dalam tindakan, sekarang mari kita masuk ke dalam langkah-langkah praktis, sebuah resep yang bisa langsung Anda terapkan untuk mengubah dompet Anda menjadi magnet rezeki. Anggap ini sebagai sebuah proses detoksifikasi, membersihkan dompet Anda dari energi-energi negatif yang selama ini mungkin telah menghambat aliran keberlimpahan Anda. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah operasi pembersihan total. Ambil dompet Anda, pergi ke tempat yang tenang, dan keluarkan semua isinya di atas meja. Setiap lembar uang, setiap koin, setiap kartu, setiap bon, setiap kertas kecil, keluarkan semuanya hingga dompet Anda benar-benar kosong. Proses mengosongkan ini memiliki makna filosofis yang dalam. Anda sedang menciptakan sebuah ruang baru, sebuah kekosongan yang siap diisi dengan energi yang lebih baik. Setelah semuanya keluar, ambillah lap bersih, jika perlu sedikit basah, dan bersihkan setiap sudut dompet Anda, baik bagian luar maupun dalamnya. Hilangkan debu, kotoran atau noda yang menempel. Anda sedang secara simbolis membersihkan rumah rezeki Anda dari segala kekusutan masa lalu. Rasakan setiap gerakan Anda sebagai sebuah niat untuk memulai lembaran baru yang lebih bersih. Langkah kedua adalah proses seleksi alam. Sekarang, lihatlah tumpukan barang yang baru saja Anda keluarkan dari dompet. Inilah saatnya untuk menjadi tegas. Pisahkan barang-barang tersebut menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah sampah energi, yaitu barang-barang yang harus segera Anda buang. Ini termasuk bon-bon belanjaan, struk ATM, tiket parkir basi, kartu nama orang yang tidak Anda kenal, kertas catatan yang sudah tidak relevan, dan segala sesuatu yang hanya menambah beban tanpa memberikan nilai. Membuang sampah-sampah ini bukan hanya tindakan fisik, tapi juga tindakan melepaskan energi masa lalu. Anda sedang berkata pada diri sendiri, "Aku tidak lagi terikat pada pengeluaran-pengeluaran yang sudah berlalu. Aku siap untuk masa depan yang baru." Kategori kedua adalah arsip penting, yaitu kartu-kartu yang jarang Anda gunakan tapi masih penting, seperti kartu NPWP, kartu asuransi, atau kartu keanggotaan tertentu. Kartu-kartu ini sebaiknya tidak disimpan di dalam dompet harian Anda karena hanya akan membuatnya sesak. Carilah tempat penyimpanan khusus untuk kartu-kartu ini di rumah. Dompet harian Anda haruslah ramping dan efisien. Dan kategori ketiga adalah harta karun, yaitu barang-barang esensial yang akan Anda masukkan kembali ke dalam dompet. Kartu tanda penduduk, SIM, kartu debit atau kredit yang aktif Anda gunakan, dan tentu saja uang tunai. Langkah ketiga, dan ini adalah bagian yang sangat penting, adalah ritual menghormati uang. Ambil semua uang kertas Anda. Jangan biarkan ada satu lembar pun yang terlipat, kusut, atau terbalik. Luruskan setiap lembarnya dengan perlahan. Jika ada yang sangat lecek, cobalah untuk merapikannya sebaik mungkin. Kemudian, susunlah uang-uang tersebut dengan rapi berdasarkan nominalnya, dari yang terbesar di bagian paling belakang hingga yang terkecil di bagian paling depan. Dan yang terpenting, pastikan semua uang menghadap ke arah yang sama. Letakkan uang tersebut ke dalam dompet dengan posisi yang rapi, tidak terlipat. Mengapa ini penting? Karena ini adalah latihan kesadaran. Tindakan sederhana ini melatih pikiran Anda untuk menghargai setiap lembar rupiah yang Anda miliki. Anda tidak lagi melihatnya sebagai sekedar kertas, tapi sebagai simbol dari energi, usaha, dan amanah.
Ketika Anda memperlakukan uang dengan hormat, energi yang terpancar dari diri Anda akan berubah. Anda tidak lagi memancarkan energi meremehkan, tapi energi menghargai. Dan energi menghargai inilah yang akan menarik lebih banyak hal untuk dihargai ke dalam hidup Anda. Untuk uang koin, sediakan satu kantong atau slot khusus di dalam dompet. Jangan biarkan koin tercecer berantakan di antara uang kertas, karena itu akan menciptakan energi kekacauan. Langkah keempat adalah pemberian ruang nafas. Ini adalah kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka berpikir semakin penuh dan tebal dompet semakin baik. Padahal dalam hukum energi, aliran memerlukan ruang. Jangan paksakan dompet Anda penuh sesak hingga resletingnya nyaris jebol. Setelah Anda memasukkan barang-barang esensial, pastikan masih ada sedikit ruang kosong di dalamnya. Ruang kosong ini adalah simbol kesiapan Anda untuk menerima. Anda sedang memberi sinyal kepada semesta, aku siap menerima aliran rezeki yang baru. Wadahku tidak penuh, masih ada tempat untukmu. Ini adalah konsep yang sama dengan mengapa kita harus mengosongkan gelas sebelum bisa diisi dengan air yang baru. Kelapangan di dalam dompet akan menciptakan kelapangan dalam aliran rezeki Anda. Anda akan merasa lebih ringan, tidak terbebani dan lebih terbuka terhadap peluang-peluang baru yang datang. Jadi, belajarlah untuk merasa nyaman dengan dompet yang tidak terlalu tebal. Ingat, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Dompet yang ramping dan teratur jauh lebih kuat magnet energinya daripada dompet tebal yang isinya berantakan. Setelah dompet Anda bersih dan tertata rapi, langkah terakhir adalah menjadikannya sebuah kebiasaan, sebuah ritual harian. Luangkan waktu mungkin hanya 2 atau 3 menit setiap malam sebelum Anda tidur untuk membuka dompet Anda dan merapikannya kembali. Luruskan lagi uang yang mungkin sedikit kusut setelah dipakai seharian. Kembalikan kartu pada slotnya yang benar. Proses ini bukan hanya tentang menjaga kerapian fisik, tapi juga berfungsi sebagai audit finansial mini. Anda akan menjadi lebih sadar kemana saja uang Anda pergi hari itu. Anda akan lebih terkendali dalam pengeluaran, dan yang terpenting, Anda menuntut hari Anda dengan energi keteraturan dan rasa syukur, bukan dengan kecemasan. Ritual kecil yang konsisten ini akan menanamkan mindset kelimpahan ke dalam alam bawah sadar Anda secara perlahan, tapi pasti. Anda akan terkejut melihat berubahnya. Mungkin bukan dalam semalam, tapi seiring berjalannya waktu, Anda akan merasakan aliran keuangan Anda menjadi lebih lancar, pengeluaran tak terduga berkurang, dan rezeki seolah datang dari arah-arah yang tidak pernah Anda sangka sebelumnya. Karena Anda telah memperbaiki antena Anda telah menyelaraskan frekuensi Anda dengan frekuensi kelimpahan. Anda telah menunjukkan kepada Sang Pemberi Rezeki bahwa Anda adalah seorang hamba yang pandai menjaga amanah bagan dalam hal yang sekecil dompet sekalipun. Dan ingatlah selalu, dompet hanyalah alat, sebuah jembatan, sumber rezeki yang sesungguhnya dan satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyembah alatnya dan melupakan penciptanya. Jadikan proses ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar kita, sebuah usaha untuk memperbaiki diri yang kita iringi dengan doa dan tawakal yang tak pernah putus kepadanya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, perjalanan kita untuk menyelaraskan diri dengan energi rezeki tentu tidak berhenti hanya pada merapikan dompet. Ini adalah langkah awal, sebuah gerbang pembuka. Setelah gerbang ini terbuka, ada pintu-pintu lain yang perlu kita ketuk. Ada ruang-ruang lain yang perlu kita bersihkan di dalam diri kita. Ada rahasia tentang kekuatan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Ada rahasia tentang bagaimana cara berdamai dengan luka-luka finansial di masa lalu yang semuanya saling terhubung dalam sebuah sistem ilahi yang maha sempurna. Insya Allah dalam kesempatan yang berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam lagi tentang bagaimana lisan kita bisa menjadi magnet atau justru penghalur rezeki, dan bagaimana cara menyembuhkan inner child kita yang mungkin masih menyimpan trauma terhadap uang. Terima kasih telah menyimak perjalanan kita hari ini sampai tuntas. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi percikan cahaya, menjadi sebuah pencurahan yang membawa perubahan nyata dalam kehidupan sahabat beriman semua. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapa saja yang mungkin sedang berjuang dalam siklus finansial yang sama. Karena satu kebaikan yang Anda bagikan akan kembali kepada Anda dalam bentuk kebaikan-kebaikan lain yang berlipat ganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.